اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 40 jilid 5. Jika pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara membaca Al-Fatihah, maka pada video kali ini kita akan masuk kepada bagaimana cara membaca beberapa ayat pada Quran Surah Al-Baqarah. Dimulai pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5 pada halaman 40 jilid 5 metode Ad-Jani. Video kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silakan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami. Lalu share kepada orang-orang terkasih, semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai. Di sini ada huruf alif tidak berharokat, maka dibaca alif. Ujungnya menggunakan huruf fa, alif, bukan alif namun alif. Selanjutnya di sini ada huruf lam yang diberi tanda bendera di atasnya dan ini dibaca bukan la namun dibaca lam. Dan ketika menggunakan tanda bendera ini menunjukkan bacaan panjang dan di sini adalah termasuk mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu dibaca 6 harokat atau 6 ketuk atau 3 alif. Jadi perhatikan cara membacanya. Alif, la-nya 6 harokat. La 6 harokat. Selanjutnya masuk ke huruf mim. Setelah 6 harokat, masuk ke huruf mim yang bertasydid. Berarti di sini ada gunnah mim tasydid dibaca dengung, harus panjang. Jadi setelah lam masuk ke mim, nya itu 2 ketuk harus dengung. Dan saat masuk ke huruf mim tasydid, di sini ada nabroh atau naber atau tekanan. Namun tekanannya di mim tasydidnya, bukan di la-nya. Tidak boleh dibaca lam. Namun lam di mim tasydidnya di nabar. Perhatikan la 6 2. Selanjutnya mim. Di sini ada huruf mim, di atasnya ada tanda bendera. Ini juga dibaca 6 ketuk atau 3 alif atau 6 harokat. Silakan Anda bisa melihat kembali bagaimana cara membaca huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Ini adalah huruf-huruf yang terputus atau pembuka-pembuka surah. Sehingga cara membacanya alif, la, 6, masuk 2, selanjutnya mim 6. Sehingga jika digabungkan alif, lam, mim. Mari kita baca sekali lagi. Alif, lam, mim. Selanjutnya ayat yang kedua. Di sini ada huruf zal. Perhatikan makhrajnya tidak zal, namun zal. Berharokat fathah berdiri mad tabi'i 2 harokat. Li 1 harokat. Ka masuk ke alif lam komariah. Kal. Huruf kaf, perhatikan ada sedikit dorongan udara saat mengucapkannya. Kal. Kal. Lam sukun tidak boleh memantul, tidak dibaca kal, tidak juga dibaca kal dipanjangkan, tidak boleh. Namun kal tahan di titik lam supaya tidak memantul. Kal ki, kal ki, ki 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf.
Selanjutnya ta fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harokat. Bu 1 harokat. Kita baca dari sini. Kal kitabu. Dzalikal kitabu. Perhatikan panjang dan pendeknya. Lam fathah bertemu alif. Namanya lam alif. Maka ini mad tabi'i 2 harokat. Ra fathah bertemu ya sukun. Dibaca layyin. Bukan roi juga bukan roe. Namun roi. Roi. Selanjutnya ba fathah 1 harokat. La roiba. La roiba. La-nya yang 2 harokat. Roy-nya dibaca pendek. Roiba. Tidak roiba. Namun roiba. Kecuali nanti jika akan diwaqaf atau diberhentikan. Perhatikan di sini ada tanda waqaf titik 3. Biasanya yang titik 3 itu pasti memiliki pasangan. Waqaf yang titik 3 namanya adalah waqaf mu'anaqah yang berarti kita akan lebih afdol berhenti di salah satunya, boleh di yang pertama, boleh di yang kedua. Namun tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Boleh juga jika kita mau membacanya secara langsung atau tidak wakaf sama sekali. Yang tidak boleh adalah berhenti di kedua-duanya. Jika kita akan berhenti di sini, berarti yang bacaan ini menjadi mad layin. Bacaannya panjang. La raib. Selanjutnya di sini ada huruf fa, kasrah, ya, sukun. Fi 2 harokat mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa. Tidak pi, namun fi. Jadi bibir atas tidak ikut. Ketika bibir atas ikut, maka pi. Seharusnya gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fi. Fihi. 1 ketuk. Jika ingin berhenti atau waqaf di sini, maka ini dibaca panjang. Mad arid li sukun mad tabi'i di akhir kalimat. Fihi menjadi fi. Boleh 2, 4, atau 6 harokat. Perhatikan, ketika ini tidak waqaf atau kita tidak berhenti di sini, maka layin ini menjadi bacaan yang tidak panjang. Namun ketika kita waqaf di sini, maka menjadi bacaan panjang atau mad layin. Ketika di sini jika tidak waqaf, maka fihi dibaca mad tabi'i 2 harokat. Namun ketika kita waqaf di sini, maka ini menjadi mad arid li sukun 2, 4, atau 6 harokat. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ha dhammah hu. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca dengan terlalu ha, namun biasa saja ha. Ha dengan lembut. Hu. 1 harokat. Dan perhatikan sifat dan makhraj huruf dal. Titik makhraj dal adalah sama dengan titik makhraj ta. Tidak berada di atasnya. Tidak dibaca ta, dal. Namun ta, dal. Dal, fathah, tanwin. Di depannya ada huruf lam. Maka dibaca masuk dengan tidak dengung. Yaitu idgham bila gunnah. Dali. Dali. Perhatikan sifat dan makhraj huruf lam ketika tasydid tidak dipanjangkan, tidak dihentak, namun di tengah-tengah. Dali. Dali. Li, lam kasrah masuk ke lam sukun. Lil. Lil. Perhatikan, tidak boleh dipantul. Tahan di titik lam supaya tidak memantul. Sering sekali terjadi di sini memantul. Lil. Lilmu. Lilmu. Itu memantul. Atau dipanjangkan, tidak boleh dipanjangkan. Lilmu. Namun sifatnya bainiyah yaitu lilmu. Lilmu. Tidak dipisah, tidak dipanjangkan, tidak dipantul, tidak dihentak. Namun di tengah-tengah. Lilmu. Mim dhammah masuk ke huruf ta bertasydid. Berarti dibaca masuk. Ada tekanan pada huruf ta. Mutta. Mutta. Tidak dibaca muta, namun mutta. Karena sifatnya syiddah, maka seperti tertahan sejenak. Mutta. Ta, 1 ketuk, 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ta.
Ada sedikit dorongan udara saat mengucapkannya, namun tidak boleh terlalu banyak atau sampai berubah menjadi huruf C. Muttaqin, mutta, namun mutta, ta, satu harokat. Qaf, kasrah, ya sukun, qi, qi. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qaf. Huruf qaf itu posisi makhrajnya berdekatan dengan huruf kaf. Jangan sampai dibaca terlalu ke dalam. Qi, qi. Namun qi, qi, qi. Mad tabi'i 2 harokat. Na 1 harokat. Namun karena di sini akan kita waqaf, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harokat. Ingat cara memanjangkan mad arid lisukun sesuai dengan bacaan atau pilihan mad arid pada ayat sebelumnya. Mari kita eja, perhatikan panjang dan pendek bacaan. La, li, kal, ki, ta, bu, la, roi, ba, fi, hi, hu, dal, lil, muttaqin. Mari kita baca. Pertama kita akan berhenti pada waqaf mu'anaqah pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Sekarang kita akan membaca berhenti pada waqaf mu'anaqah yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau kita akan sambungkan sampai akhir ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya masuk ke ayat yang ketiga. Di sini ada hamzah berupa alif masuk ke lam tasydid. Perhatikan alla. Cara membacanya tidak alla, tidak alla, tidak dihentak, tidak dipanjangkan namun bainiyah antara keduanya. Alla, alla, la 1 harokat. Dzal kasra ya sukun mad tabi'i 2 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal, tidak dibaca zi. Hati-hati, zi sering sekali posisi lidahnya tidak tepat. Harusnya berada di bawah gigi seri atas sedikit keluar. Zi, bukan di dalam zi, zi. Zi 2 harokat, na 1 harokat. Ya lummah masuk ke hamzah sukun. Seperti dihentak karena sifatnya yang sidah. Yuk, yuk, tidak yuk. Ketika dibaca yuk berarti tidak ada hamzahnya. Namun dibaca yuk seperti ada hentakan. Mim kasroh 1 harokat. Mi, nun, dummah, wawu sukun. Nu, mad tabi'i 2 harokat. Na 1 harokat. Ba kasroh masuk ke lam sukun. Alif lam komariah. Bil, hati-hati memantul, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dihentak. Bil atau bil dipantul. Bil ghaibi, sering sekali perhatikan bil ghaibi, sering sekali kesalahan yang tidak disadari. Harusnya bil ghaibi. Bil gha, tidak ada pantulan antara lam sukun dengan ghain. Tidak dipisah, tidak ada pantulan. Selanjutnya gha, ghain, fathah, ya sukun. Fathah bertemu ya sukun, bacaan layin. Ghai, tidak ghai, ghai, tidak ghai. Namun ghai, ghai. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ghain. Tidak ghai, ghai. Itu istifal. Sifat ghain adalah isti'la. Gha, gha. Meskipun demikian tidak dengan membulatkan bibir. Wo, wo. Namun gha, ghai, ghaibi 1 harokat. Wa 1 harokat. Yu 1 harokat. Qi bertemu ya sukun kasrah.
mad tabi'i 2 harokat. Perhatikan bukan qi, namun ti. Juga bukan ki, itu kaf, namun qi. Qi 2 harokat. Selanjutnya mim dhammah wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Na, nun fathah masuk ke alif lam samsiyah huruf shad, punya sifat tidak tertahan dan sifatnya tebal atau isti'la. Maka perhatikan di sini na masih tipis. Na tidak dibaca no, tapi na tipis. Na masuk ke shad yang tebal. Perhatikan nelso. Itu bukan cara membaca dipanjangkan, namun hanya ilustrasi saja supaya memahami bagaimana perubahan dari istifal ke isti'la. Nelso. Jadi saat masuk ke sodnya baru isti'la. Tidak dibaca nolso, na-nya sudah ikut naik, atau nasal. Naso. Naso. Itu istifal. So juga tidak dengan membulatkan bibir. So. Namun dengan menaikkan pangkal lidah. So. Dengan ujung lidah sama persis dengan huruf sin kecil. Sin. Sa, so. Sa, so. Perhatikan. Naso. So 1 harokat. La, lam, fathah berdiri 2 harokat mad tabi'i. Di sini ada wawu karena tidak ada harokatnya berarti tidak dibaca. Ini hanya tanda panjang saja. Selanjutnya ta 1 harokat. Ini ta marbutoh. Sehingga ketika kita akan waqaf di sini maka ta marbutoh ini menjadi huruf ha. Solata menjadi solah ketika akan berhenti di sini. Namun ketika tidak berhenti atau tidak waqaf maka dibaca ta. Solata 1 harokat. Wa 1 harokat. Mi. Mim kasrah masuk ke mim tasydid. Mim tasydid berarti ada gunnah, dibaca harus dengan panjang. Mimma. Mimma. Perhatikan, sering sekali bacaan-bacaan gunnah ini dibaca dengan pendek. Mimma. Mimma. Namun harusnya mimma, ada dengung yang dinikmati pada mim tasydid. Selanjutnya mim fathah bertemu alif ma mad tabi'i 2 ketuk. Selanjutnya huruf ra. Ra 1 ketuk atau 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ra. Tidak dibaca dengan membulatkan bibir. Ro, tidak ra, namun ra. Ra dengan takrir yang dijaga. Ra 1 harokat. Selanjutnya za. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zai. Zai bukan ja, namun za. Za. Ada gesekan pada titik makhraj. Z. Z. Za. Za. Masuk ke qaf sukun. Zaq. Karena huruf qaf maka dikolkolahkan. Kolkolahnya sugro karena di tengah kalimat. Zaq. Zaq. Tidak dibaca zaq, namun zaq. Selanjutnya nun fathah berdiri. Na 2 harokat mad tabi'i. Selanjutnya ha dhammah bertemu mim sukun. Hum. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca hum. Hum. Razaqnahum. Namun diberi harokat yang jelas. Diberi haknya yang jelas. Razaqnahum. Hum. Dibaca dengan lembut, namun diberi haknya makhraj ha. Hum. Hum. Perhatikan. Selanjutnya mim sukun. Kita lihat di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Maka mim sukun ini masuk kepada hukum izhar syafawi. Hum. Tidak boleh dibaca panjang, namun dibaca jelas. Hum. Hum yu. Hum yu. Tidak dibaca hum yu dipantul atau hum yu dipanjangkan. Tidak juga boleh dibaca hum yu dihentak. Namun hum yu. Hum yu. Hum yu. Perhatikan mim sukun dengan ya tidak ada suara apapun, tidak ada hum. Nah itu ada suara tambahan suara atau pantulan. Selanjutnya ya dhammah bertemu nun sukun. Yun. Nun sukun di depannya huruf fa. Maka ini
masuk kepada hukum nun sukun yang ikhfa atau dibaca samar. Cara membacanya sudah siap-siap pada titik fa namun tidak menekan secara kuat, yaitu yunfi. Dibaca harus dengan dengung dan panjang. Yunfi, tidak yunfi. Namun yunfi. Silakan Anda jika ingin melihat kembali cara membaca ikhfa dan bagaimana bagian-bagian dari ikhfa, silahkan klik video di atas. Yunfi. Fi, perhatikan sifat dan makhraj huruf fa, satu harokat. Fi. Selanjutnya qaf, dhammah, wawu sukun. Ku, mad tabi'i, dua harokat. Na, satu harokat. Namun karena di sini akan kita wakofkan, maka kuna menjadi kun. Nunnya disukunkan dan mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harokat. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Alla zi na yu mi nu na bil ghaibi wa yuqimu nassa la ta wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mari kita baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jika tidak kuat napas kita membaca hingga akhir, maka kita boleh waqaf, misalkan di as-shalah. Contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Karena di sini tidak ada tanda waqaf, maka kita ulang kalimatnya supaya maknanya tidak terputus. Kita ulang dari wa yuqimuna as-salah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, kita masuk kepada ayat yang keempat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sadaqallahu